Oh, shake that booty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ama dalam channel kesayangan kita yang subscribernya masih sedikit ini. Hehe. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang dibintangi oleh pemain Smackdown kawakan dan tentu saja kita tahu karena beliau adalah John Cena. Oke, langsung aja ke videonya. Let's go. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang tentara Amerika sedang memantau sebuah konstruksi yang keenam pegawainya telah tewas ditambah dengan dua orang keamanan dan semuanya mati tanpa perlindungan. Kedua tentara itu sudah berkamuflase selama 20 jam untuk mengamati tempat tersebut. Namun selama itu tampak nihil tanpa ada pergerakan dari musuh satupun. Ishak pun berpendapat bahwa yang melakukan penembakan terhadap 8 orang tersebut adalah Juba, seorang sniper pro yang telah membantai 75 tentara Amerika tanpa terlacak. Namun, Sersan Matthew berpendapat lain. Menurutnya 4 atau 5 tentara Irak lah yang melakukannya. Karena merasa kesal kepanasan, Sersan Matthew pun memutuskan untuk mengecek langsung ke area karena menurutnya tak mungkin ada yang sanggup bertahan dalam diam selama 20 jam seperti mereka. Sersan Matthew pun pergi ke area konstruksi sambil dipantau oleh Ishak melalui teropong milik Dan, rekannya yang sudah meninggal, dan berkomunikasi lewat radio. Sersan Matthew pun merasa ada yang tak beres setelah melihat jasad para korban yang semuanya terkena tembakan di kepala, atau yang biasa gamer bilang mah headshot lah gitu. Tanpa diduga, Sersan Matthew pun terkena tembakan di bagian perut dan si penembak pun entah berasal dari mana. Hal ini menyebabkan Ishak sedikit kaget dan sesegera mungkin berlari untuk menyelamatkan Sersan Matthew. Ishak pun ditembaki berkali-kali, tapi karena dia menggunakan manuver yang selalu para gamer PUBG dan FF lakukan, maka ia hanya terkena 3 tembakan. Satu pada antena radio, satu pada botol minum, dan yang terakhir pada lututnya. Karena masih bisa bangkit dan berjalan, Ishak pun segera berlindung pada tembok yang berada di dekatnya dan meninggalkan Sersan Matthew yang tak bisa bangkit. Ishak pun segera mengikat kakinya untuk menghentikan pendarahan. Kemudian ia pun mengambil radio yang dibawanya untuk meminta bantuan pusat. Akan tetapi hal itu tak bisa dilakukan karena antenanya telah rusak tertembak. Dalam keadaan menahan rasa sakit, Sersan Matthew pun memerintahkan Ishak untuk mencari arah si penembak dan menghitung jaraknya. Namun, Ishak menolak karena takut jika Sersan Matthew bergerak mengambil senapan maka ia akan ditembak oleh si penembak. Ishak pun mencoba melubangi tembok tersebut agar bisa menyelipkan teropongnya untuk memantau keberadaan musuh. Tapi tembok tersebut malah roboh dan menyebabkan salah satu jarinya terjepit dan berdarah lagi. Nambah luka jadinya. Setelah teropongnya terpasang, ia pun mencoba memanggil Sersan Matthew namun tak ada respon. Di tengah rasa gelisahnya, ia mencoba mengeluarkan peluru yang bersarang di lututnya. Kemudian membalutnya dengan perban dan ia pun tertidur. Ishak pun terbangun ketika ada yang mengontaknya lewat radio. Ishak juga langsung meresponnya untuk meminta bantuan udara. Dan Ishak pun menjadi tenang karena ia berpikir bantuan akan segera tiba. Namun, Ishak merasa curiga ketika ia diminta untuk menembak ke langit karena itu bisa juga mengunci keberadaannya terhadap musuh.
Kecurigaannya pun terbukti ketika orang yang berbicara lewat radio itu salah menyebutkan pangkatnya Ishak, dan terkuaklah bahwa orang itu adalah Juba, si sniper yang menembaknya dan berhasil masuk ke saluran radio lokalnya antara Ishak dan Matthew. Ishak pun mencoba kembali menghubungi pusat lewat radio lain yang ia bawa, namun hasilnya nihil. Di sini, Juba mencoba mengajak Ishak untuk ngobrol santai sambil kenalan, karena Juba mungkin tak ingin buru-buru untuk membunuh Ishak. Sambil ngobrol, Ishak pun mencoba menghitung agar bisa menebak di mana letak Juba bersembunyi. Namun hal itu juga tetap nihil. Juba pun mendesak agar Ishak mau ngobrol dengannya atau Matthew akan ditembak pada bagian wajah jika Ishak tak mau ngobrol. Selain itu, Juba pun menanyakan tentang tujuan Ishak yang masih ada di Irak. Bagi Juba, perang belum usai karena masih ada tentara Amerika di Irak. Ishak yang melihat jasad salah satu rekannya berada tak jauh darinya, berusaha mendekat untuk mengambil sesuatu yang mungkin bermanfaat sambil menjawab pertanyaan dari Juba ala kadarnya. Yang penting ada jawaban lah gitu. Akan tetapi, Ishak terkejut ketika Juba menyebutkan nama Din, sahabatnya yang telah tewas. Namun, Ishak tetap menolak untuk bicara walaupun Juba telah mengancam akan menembak wajahnya Matthew dan telah membidiknya. Ketika akan minum, botolnya pun ternyata bolong karena ditembak oleh Juba yang mengakibatkan Ishak tak bisa minum. Ishak yang menutup diri pada Juba pun terus dibuat kaget karena Juba tahu tentang kondisi dirinya. Ishak yang tak punya air minum, antenanya rusak, dan lututnya yang terus mengeluarkan darah walaupun sudah diperban. Ishak pun membuat Juba terus bicara sambil melihat keadaan sekitar dengan teropong. Lalu diketahuilah keberadaan Juba yang berada di tumpukan limbah karena seng yang saling beradu tertiup angin sampai terdengar suaranya di radio. Ishak pun yakin bahwa yang telah menembaknya adalah Juba, sang hantu atau malaikat maut, sniper pro yang berhasil menembak 75 orang Amerika tanpa bisa ditemukan. Untuk memastikan keberadaan Juba yang ada di tumpukan limbah, Ishak pun mencoba memancingnya dengan menggunakan jaket, helm, dan senjatanya untuk membuat kayak orang-orangan sawah lah gitu. Namun ternyata Juba tak merespon dan malah ketawa ketika helmnya Ishak terjatuh. Karena kesal dan merasa lelah, Ishak pun tertidur. Angin kencang pun membangunkan Ishak, dan Ishak pun memanfaatkan situasi itu untuk pergi ke salah satu jasad rekannya. Ishak pun berhasil membawa ransel dari rekannya tersebut. Sambil terseok-seok, Ishak pun kembali ke balik tembok sambil ditembaki oleh Juba yang menyebabkan tembok tersebut roboh di bagian ujung. Ishak pun berhasil mendapatkan sedikit makanan dan minuman untuk menambah energinya dari tas tersebut. Setelah menembaki Ishak, Juba pun membacakan sebuah puisi dari Amerika yang terdengar kurang jelas oleh Ishak. Dikira radionya bermasalah, ternyata itu adalah ulah dari Sersan Matthew yang baru sadar. Ishak pun kembali bersemangat setelah mengetahui bahwa Sersan Matthew masih hidup. Ishak pun mencoba membuat Juba terus bicara sambil memberitahu Sersan Matthew posisi Juba yang berada pada tumpukan limbah. Sersan Matthew pun terus mencoba meraih senjatanya secara perlahan agar pergerakannya tak diketahui oleh Juba. Sersan Matthew yang berhasil meraih senjatanya segera memberi tanda pada Ishak. Juba yang tak bisa melihat Sersan Matthew karena terhalang oleh debu pun tak merasa curiga. Akan tetapi, ketika Ishak memberi instruksi pada Sersan Matthew, tak sengaja terdengar oleh Juba yang langsung membuatnya curiga. Ishak pun berusaha mengalihkan perhatian Juba dengan mencoba menembak ke arah langit sambil memberi instruksi pada Sersan Matthew. Setelah siap, Sersan Matthew pun menembak ke arah limbah sebanyak 3 kali.
Namun ternyata hasilnya nihil. Ketika Sersan Matthew akan mengisi pelurunya kembali, tiba-tiba ia ditembak oleh Jubah pada bahunya. Sersan Matthew pun berusaha mendatangi Ishak walaupun dengan cara merangkak. Namun naas, Jubah berhasil menembak kepalanya yang menyebabkan Sersan Matthew pun tewas di hadapan Ishak. Tiba-tiba terdengarlah dari radio seperti yang pindah channel gitu deh pokoknya, yang membuat Ishak curiga gitu. Ishak pun mencoba memperbaiki radionya dengan mengganti antenanya dengan radio yang lain. Alangkah senangnya ia ketika mengetahui langsung tersambung dengan markas pusat. Ketika Ishak akan mengkonfirmasi dirinya, terdengarlah suara Jubah yang berkamuflase menjadi dirinya dan memberitakan seolah-olah di tempat itu tak terjadi apapun. Selain itu, ia juga meminta segera dijemput secara biasa aja sebelum gelap. Ishak pun kesal karena hanya bisa mendengarkan percakapan mereka tanpa bisa bicara lewat radio. Akhirnya Ishak pun sadar bahwa yang mengaku sebagai orang konstruksi dan memanggil detail keamanan adalah Jubah, serta yang memanggil bantuan hingga dikirimnya Ishak dan Sersan Matthew pun juga Jubah. Karena kelelahan, Ishak pun tertidur lagi. Sore pun tiba. Ishak yang terbangun karena kakinya dipatok oleh burung segera mengambil senapan milik Sersan Matthew dengan menggunakan tali yang dikaitkan pada kayu sebagai pengait. Dari kejauhan terdengarlah dua buah helikopter yang datang untuk menjemput Ishak sesuai dengan yang dipesan oleh Jubah pas tadi siang. Ishak pun merobohkan tembok yang menjadi tempat berlindungnya itu dan bersiap untuk head to head dengan Jubah. Setelah diketahui titik pastinya Jubah berada, Ishak pun langsung menembak ke arah situ. Ishak pun berdiri beberapa saat sambil nekat untuk memastikan bahwa tembakannya itu mengenai sasaran karena tak ada balasan dari Jubah. Ishak pun segera dievakuasi dan menerima perawatan medis. Ketika helikopter baru saja lepas landas, tiba-tiba mereka ditembak bertubi-tubi sampai mereka pun terjatuh dan tewas. Karena ternyata Jubah masih hidup dan film pun udahan. Untuk filmnya sih sebenarnya udah bagus, cuma kurang greget aja soalnya sosok Jubahnya nggak kelihatan, nggak ditayangin. Jadi penasaran aja lah gitu. Terus bisa lebih seru aja kalau si Jubahnya ini ditampilkan gitu. Jadi pas perang-perangannya teh kelihatan banget lah gitu. Ini menurut saya gitu. Oke lah, see you next video dan bye 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 bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.